Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan hadirin yang terhormat, pada hari ini kami akan menyajikan satu capaian belajar dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2019, kelas B, yaitu Showcase Project Citizen. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses belajar mereka dalam perkuliahan, proyek belajar kewarganegaraan, atau yang dikenal di dunia sebagai Project Citizen. Proyek belajar kewarganegaraan atau Project Citizen adalah pembelajaran proyek ala John Dewey dengan muatan substansi atau ide untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sebagai model dipilih substansi atau ide generik, yakni berbagai persoalan yang penanganannya memerlukan kebijakan publik atau public policy. Misi dari model ini adalah mendidik para siswa agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk warga negara muda mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara muda yang berkarakter sebagai pembelajar otentik. Model Project Citizen memiliki karakteristik substantif dan psikopedagogis sebagai berikut. Yang pertama, bergerak dalam konteks pemecahan masalah secara saintifik yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia, yaitu warga negara yang cerdas, peduli, jujur, tangguh, yang secara kurikuler dan pedagogis merupakan misi utama dari pendidikan karakter, nilai, moral, dan kewarganegaraan. Yang kedua, menerapkan model portfolio-based learning atau model belajar yang berbasis pengalaman belajar peserta didik secara utuh dan portfolio assisted assessment atau penilaian berbantuan hasil belajar peserta didik secara utuh yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model sebagai berikut. Yang pertama, problem solving. Yang kedua, social inquiry. Yang ketiga, social involvement. Yang keempat, cooperative learning. Yang kelima, simulated hearing. Kemudian yang keenam, deep dialogue and critical thinking. Yang ketujuh, value clarification. Dan yang kedelapan, democratic teaching. Dengan demikian, para hadirin, model ini potensial menghasilkan powerful learning atau belajar yang berbobot dan bermakna yang secara pedagogis bercirikan prinsip meaningful atau bermakna dan integratif atau terpadu, value-based yang berbasis nilai, challenging, menantang, activating, mengaktifkan, dan joyful atau menyenangkan. Yang ketiga, kerangka operasional pedagogis yang menjadi dasar digunakan adalah modifikasi langkah-langkah pembelajaran saintifik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian pemilihan masalah, pengumpulan data dan informasi, pengembangan portfolio kelas, penyajian portofolio kelas atau showcase, dan refleksi pengalaman belajar. Kemasan produknya mencakup portfolio tayangan dan portfolio dokumentasi yang dikemas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama dinamakan kelompok portofolio 1 yang bertugas menjelaskan masalah. Kemudian portofolio 2 yang bertugas mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kelompok ketiga yaitu disebut kelompok portofolio 3 bertugas memberikan usulan kebijakan publik kelas. Dan kelompok portofolio keempat yang bertugas membuat rencana kerja atau action plan. Sementara itu, kegiatan showcase didesain sebagai forum dengar pendapat atau simulated public hearing di hadapan dewan juri.
Demikianlah pengantar kegiatan showcase ini disampaikan. Bagaimana kegiatan showcase ini selengkapnya? Sebentar lagi akan kita saksikan kegiatan ini yang akan dipandu oleh moderator Ibu Nisrina Nurul Insani, SPD MPD, dan 2 orang anggota juri, yaitu Dr. Nugraha Soeharto, SOS MPD, dan Saudara Iik Nurul Paik, SPD MPD MAP. Sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada Showcase Project Citizen. Yang terhormat, Profesor Dr. Dasim Budimansa MSI, dosen pengampu mata kuliah Proyek Belajar Kewarganegaraan atau Project Citizen. Yang kami hormati, Dewan Juri, Dr. Nugraha Soeharto SOS MPD, dan Iik Nurul Paik SPD MPD MAP. Yang kami banggakan, mahasiswa pendidikan kewarganegaraan dan hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, Sabtu 8 Mei 2021, kita semua dapat hadir dalam ruang virtual ini untuk menyaksikan Showcase Project Citizen oleh mahasiswa pendidikan kewarganegaraan 2019B. Showcase Project Citizen ini akan menampilkan 2 kelas yang akan membahas permasalahan terkait pornografi dan pendidikan jarak jauh. Setiap kelas akan menampilkan 4 topik pembahasan, mulai dari kelompok portofolio 1 mengenai identifikasi masalah, kelompok portofolio 2 mengenai analisis kebijakan alternatif, kelompok portofolio 3 mengenai kebijakan publik kelas, dan kelompok portofolio 4 mengenai rencana kerja. Sebelum kita mulai showcase, izinkan kami untuk memperkenalkan Dewan Juri. Dewan Juri yang pertama yaitu Bapak Dr. Nugraha Soeharto SOS MPD adalah dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 1993 menyelesaikan sarjana pada jurusan Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin di Makassar. Tahun 2000 menyelesaikan Magister Pendidikan di Pasca Sarjana UPI di Bandung dan menyelesaikan program doktor bidang administrasi pendidikan pada tahun 2011 pada Sekolah Pasca Sarjana UPI. Berpengalaman luas dalam pengembangan kepemimpinan kepala sekolah dan peningkatan profesionalisme guru. Sejak 2018 sampai sekarang terlibat dalam penelitian dan pengembangan proyek belajar karakter di Indonesia, di mana berbasis metodologinya menggunakan model Project Citizen. Kemudian, Dewan Juri yang kedua, yaitu Bapak Iik Nurul Paik SPD MPD MAP, adalah dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, sarjana dan magister dalam bidang administrasi pendidikan, kebijakan dan perencanaan pendidikan, ditempuh Universitas Pendidikan Indonesia. Magister kedua dalam bidang administrasi publik, kebijakan publik, ditempuh di STIA LAN RI Bandung. Kemudian pada tahun 2014 atas dukungan program The New Colombo Plan memperoleh Australian Award Fellowship dari pemerintah Australia, mengikuti short course di Flinders University Australia dalam bidang kepemimpinan dan kebijakan pendidikan, sistem pendidikan tinggi, pendidikan guru, sistem pendidikan Australia, dan pendidikan internasional. Sejak 2018 sampai sekarang terlibat dalam penelitian dan pengembangan proyek belajar karakter di Indonesia, di mana basis metodologinya menggunakan model Project Citizen. Kepada Dewan Juri, terima kasih banyak atas waktunya untuk dapat bergabung pada Showcase Project Citizen kali ini. Mohon untuk dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan atas hasil pemaparan kelas mengenai permasalahan yang dianalisis. Selanjutnya, kami informasikan kepada setiap juru bicara kelompok portofolio diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil analisisnya kurang lebih dalam waktu 15 menit. Kemudian setelah itu Dewan Juri dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada kelompok penyaji. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan kelompok portofolio selanjutnya. Kelas pertama yang akan memaparkan hasil analisisnya adalah kelas yang membahas mengenai permasalahan pornografi.
kita undang pembicara pertama dari juru bicara kelompok portofolio 1, Dery Darmawan. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nisrina Nurul Insani SPD MPD selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya Dery Darmawan selaku pembicara pertama dari kelas Narkolema. Yang terhormat Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI, Dewan Juri, Bapak Nugraha Soeharto dan Bapak Iip Nurul Paik serta kawan-kawan yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan terlebih dahulu bahan tayangan dari kelompok kami. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI dan Ibu Nisrina Nurul Insani SPD MPD atas bimbingannya selama ini hingga kami sampai kepada tahap showcase. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi masalah dari permasalahan yang kami angkat, yakni pornografi. Hadirin sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa 1 dekade ke belakang kita hidup di dalam sebuah era yang sangat baru, di mana kita hidup terinkorporasi di dalam sebuah ruang tanpa batas yang dinamakan dengan internet, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi dan globalisasi, yang tentunya tidak hanya memberikan berbagai banyak dampak yang positif, yang berguna bagi kehidupan kita, mempermudah proses komunikasi, berinteraksi, dan lain sebagainya, tapi juga ternyata bisa memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak yang negatif yang dirasakan adalah menyebarnya konten bermuatan pornografi di internet sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang terjadi. Jadi kita mungkin tidak menyadari bahwa akibat perkembangan teknologi yang terjadi, kita semakin dekat dengan hal-hal yang berbahaya. Salah satunya adalah pornografi. Hal ini semakin berbahaya karena terdapat pihak-pihak yang ternyata menganggap bahwa pornografi adalah suatu bisnis yang menguntungkan. Yang tentunya kita sadari ini akan sangat berbahaya bagi kita semua, selaku bangsa Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu kenapa sih pornografi ini menjadi sebuah hal yang bahaya? Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu, dosen pengampu, Dewan Juri, dan kawan-kawan melihat pornografi sebagai sebuah bahaya. Mengapa pornografi dikatakan sebagai sebuah bahaya? Saya akan menyajikan terlebih dahulu beberapa data yang akan membuat kita mengetahui secara perlahan bahwa pornografi ini memang merupakan sebuah bahaya. Di sini bisa dilihat bahwa Indonesia ternyata urutan kedua pengakses situs porno melalui ponsel. Ini kita mendapatkan datanya langsung dari salah satu situs yang kerap menampilkan tayangan-tayangan pornografi. Ternyata Indonesia peringkat kedua. Yang lebih parahnya, kita semua ketahui bahwa ketika kita mengakses situs porno, ada pemblokiran internet yang dinamakan dengan internet sehat oleh pemerintah. Namun ternyata semua orang masih bisa mengakses. Apa sebabnya? Ini karena adanya VPN atau Virtual Private Network, yang ternyata Indonesia sendiri menduduki persentase sebanyak 41% negara dengan pengakses situs VPN terbanyak. Kita akan melihat data selanjutnya. Kita bisa melihat ternyata Indonesia peringkat pertama pada tahun 2018 pengakses situs VPN. Ini menandakan bahwasanya orang Indonesia masih kepo untuk melihat atau masih punya rasa penasaran untuk bisa mengakses situs-situs pornografi dengan menggunakan VPN. Padahal sebelumnya pemerintah sudah memblokir seperti itu. Data lain yang bisa kita lihat adalah mengenai keterpaparan pornografi kepada anak muda. Di sini ada data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan melakukan screening edukasi pornografi yang hasilnya ternyata 98,3% pelajar telah terpapar pornografi dan hanya sedikit sisanya yang tidak terpapar. Data lain atau survei lain memperlihatkan yang dilakukan oleh Ibu Diana Haryana, pendiri Yayasan Sejiwa, bahwa ada 95,1% remaja SMP dan SMA di 3 kota besar di Indonesia mengaku sudah mengakses dan menonton video porno. Ini kami dapatkan dari situs kemenpppa.go.id. Selain itu juga kita bisa melihat di samping kanan layar para hadirin hasil survei dari Jurnal Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Sekretaris Direktoral Jenderal Kesehatan Masyarakat
yang ternyata hasilnya 97% responden dari 1.411 siswa SMP dan SMA menyatakan mereka pernah mengakses situs pornografi. Kita akan melihat data yang lain yang tidak kalah mencengangkannya mengenai keterpaparan pornografi. Ini kami dapatkan dari salah satu jurnal yang memperlihatkan bahwa 94,5% siswa sudah terpapar pornografi derajat 1. Derajat 1 ini mereka hanya melihat, mengakses, dan menyaksikan hal-hal yang berbau porno. Dan yang lebih parahnya, sebanyak 3,7% terpapar derajat 2 melihat dan melihat lagi konten bermuatan pornografi, serta 0,1% diantaranya sudah mengalami adiksi, yang berarti kecanduan melihat konten pornografi. Nah, dalam penelitian tersebut juga diungkapkan bahwa sebanyak 68,4% siswa melihat materi bermuatan pornografi pertama kali saat usia 12 sampai 15 tahun. Dan 18,3% melihat pertama kali di bawah usia 12 tahun. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang cukup mengejutkan ya semuanya, karena ternyata anak-anak sudah terpapar hal-hal yang seharusnya tidak mereka tonton gitu. Dan ternyata hasil survei yang kami lakukan melalui Google Form kepada kawan-kawan sebaya kami juga menyatakan, memperlihatkan bahwa mereka sudah terpapar pornografi kebanyakan di bawah usia 12 tahun. Adapun data dari ECPAT atau End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking for Children for Sexual Purposes yang menyebutkan bahwa konsumsi pornografi di Indonesia berada pada level yang mengkhawatirkan. Ini adalah beberapa contoh dari pornografi yang memang mengkhawatirkan. Belasan siswa SMP menyimpan video porno di Sragen pada 2019. Selanjutnya, ada anak yang di tempat umum dia menyaksikan video porno di samping orang tuanya yang lokasinya ada di Jakarta Timur. Anak usia 5 tahun sudah memperlihatkan video-video asusila yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai yang kita anut. Berikutnya, ini yang terbaru mungkin bisa dikatakan. 18 anak di Surabaya malah menonton video porno dan terjerat razia Satpol PP, bukannya belajar daring. Ini data dari newsokezone.com. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, data-data tadi saya tunjukkan untuk memperlihatkan bahwa ternyata pornografi sudah memapar kepada banyak generasi muda, bahkan di atas angka 90% dari setiap survei yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi memang mendekatkan kita, terutama para generasi muda, terhadap konten-konten pornografi. Lalu apa sih masalahnya? Masalahnya, hal ini dianggap sebagai sebuah hal yang biasa, bahkan dinormalkan dengan berbagai dalih, seperti ya hak masing-masing dong buat nonton video porno, toh itu juga urusan pribadi saya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, itu berbahayanya. Padahal dampak pornografi sangat berbahaya dan sangat besar bagi kehidupan seorang, terutama generasi muda. Pornografi bisa menimbulkan efek candu yang nggak kalah bahayanya dari narkoba. Terlebih ketika memapar kepada anak-anak yang secara psikologis sedang berada di tahapan untuk menemukan jati diri dan membentuk karakter. Apabila anak tumbuh dengan pornografi, bisa kita bayangkan, bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman bayangkan seperti apa masa depannya. Seperti itu. Nah, itu tentang pornografi. Selanjutnya, yang menjadi bahayanya adalah, dan menjadi highlight dari kelompok kami, pornografi bisa menyebabkan kecanduan atau adik kepada siapa saja yang menonton, terutama generasi muda. Kok bisa? Nah, kecanduan pornografi ini kerap disebut dengan narkolema. Narkolema itu apa sih? Narkolema itu singkatan dari narkotika lewat mata. Jadi kami menemukan topik ini dari dosen sosiologi, Bapak Fajar. Kebetulan dia mengatakan ini bahas narkolema. Oh, ternyata ada gitu ketika kita search di internet narkolema, narkotika lewat mata. Apa sih gitu? Nah, narkotika lewat mata itu sebuah istilah yang ditunjukkan untuk memperlihatkan fenomena kecanduan yang dialami oleh seorang individu pada berbagai hal visual yang berbau pornografi, terutama video, foto dan video yang mengandung unsur pornografi. Jadi itu merupakan istilah yang memperlihatkan sebuah efek candu yang dihasilkan dari pornografi. Mungkin kita mikirnya kayak cuman rokok aja yang bisa menyebabkan pornografi karena mengandung nikotin, cuma narkoba, tapi ternyata
pornografi yang begitu dekat di kehidupan kita bisa menyebabkan efek candu. Loh kok bisa? Akan saya jelaskan berikutnya. Sekarang kita melihat dulu bahwa kecanduan pornografi ini menjadi sebuah hal yang bahaya. Kenapa sih gitu? Nah, kecanduan pornografi ini sama berbahayanya dengan kecanduan narkoba. Pornografi jadi salah satu bukti bahwa di era digital ini tidak hanya mengkonsumsi narkoba saja yang berbahaya, tetapi juga mengkonsumsi pornografi. Kenapa sih berbahaya? Selain karena tadi anak-anak yang sedang generasi muda yang sedang mencari jati diri dan membentuk karakter, itu akan berbahaya karena bisa menjadi suatu habit, suatu karakter yang tertanam kuat ketika mereka tumbuh dengan pornografi. Juga akan pornografi ini, kecanduan pornografi ini sulit untuk dideteksi. Ini hasil wawancara kami dengan dosen psikologi, Bapak Tommy Sukardi dan Ibu Nani. Jadi memang pornografi ini sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan bisa dideteksinya itu ketika seorang sudah berada pada tahap kerusakan yang parah. Nah, baru bisa dideteksi. Terus apa sih yang menyebabkan pornografi ini bisa menjadi sebuah kecanduan? Kita akan melihat beberapa faktor. Pertama, pornografi, ketika kita menyaksikan pornografi, tanpa kita sadari, tayangan tersebut akan menstimulus otak kita dan mengaktifkan hormon dopamin yang ada di dalam otak kita. Nah, ketika hormon dopamin aktif, maka dia akan merangsang diri kita untuk terus-menerus menyaksikan konten bermuatan pornografi. Jadi itu efek adiknya dari situ, dari hormon dopamin dan endorfin. Nah, ternyata secara ilmiah juga itu mempengaruhi secara psikologi juga. Nah, lalu ada faktor internal. Biasanya disebabkan karena pola pikir dan keadaan psikologis seseorang. Pola pikir itu maksudnya orang menganggap tadi perilaku menormalkan pornografi ini sebagai sebuah yang bahaya gitu. Toh gitu kita hidup di zaman modern, nggak masalah dong kita nonton pornografi. Nah, biasanya pola pikir seperti itu yang menyebabkan orang mengalami kecanduan dan membiarkan pornografi. Lalu ada keadaan psikologis, biasanya karena di masa pandemi ini kan kita biasanya jenuh, aduh apa ya yang nyari yang baru. Ternyata lihat pornografi di internet, oh kepo, penasaran. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan rasa penasaran. Ini masih bersangkut paut dengan faktor yang sebelumnya, keadaan psikologis. Lalu keinginan dari diri sendiri. Ini disebabkan karena lemahnya self-control atau kontrol diri untuk menahan, menyaksikan hal-hal atau tayangan-tayangan yang tidak baik. Lalu kita akan memperlihatkan, ternyata nggak cuma faktor internal aja, tapi ada juga faktor eksternal yang ini juga sangat mempengaruhi. Ada faktor lingkungan dan ajakan dari orang lain. Pernah nggak kawan-kawan mahasiswa diajak buat menyaksikan konten pornografi atau melihat tayangan berbau pornografi? Mungkin beberapa di antara kita secara tidak sadar ada yang pernah. Nah, ini tuh merupakan sebuah faktor yang bisa menjerumuskan kita kepada pornografi. Lalu, tentunya kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut menyebabkan juga kita terpapar pornografi dan menyebabkan kecanduan. Karena kan seperti yang dijelaskan di awal, dengan perkembangan teknologi, kita semua semakin dekat dengan yang namanya pornografi, semakin tidak ada batasnya. Nah, tersebarnya materi-materi bermuatan porno dan ketidaksengajaan melihat konten porno di internet. Ini biasanya bersangkut paut dengan faktor perkembangan teknologi. Biasanya kan kalau kita main sosial media seperti Twitter dan kita menyaksikan situs web, kita nggak sengaja nih lihat ada iklan yang berbau pornografi, nggak sengaja kita, ini apa ya gitu, kita kepo gitu. Akhirnya secara nggak sengaja kita melihat dan bisa merangsang hormon dopamin tadi yang menyebabkan kita mau lagi nonton itu gitu. Apalagi di Twitter. Di Twitter itu konten pornografi tersebar sangat luas tanpa sensor seperti media sosial lainnya. Dan kebanyakan orang mengakses video porno melalui Twitter karena web sudah diblokir oleh pemerintah gitu. Hanya bisa menggunakan VPN. Nah, adapun faktor lain biasanya kurangnya pengawasan dari orang tua atau parenting yang tidak baik. Karena kan orang tua, karena tadi pornografi sulit dideteksi, orang tua menganggap anak-anak itu ya baik-baik saja gitu. Oh, anak saya nggak apa-apa gitu. Padahal secara tidak sadar, siapa tahu anak-anak sudah mulai terpapar pornografi. Perilaku menormalkan dan menganggap biasa pornografi, kurangnya edukasi atau pendidikan tentang karakter dan agama, serta kurang berjalannya kebijakan dan regulasi pemerintah. Nah, kurang berjalannya kebijakan dan regulasi dari pemerintah ini biasanya berkaitan dengan
program-program pemerintah untuk mengatasi masalah ini yang tidak berjalan. Salah satunya adalah aplikasi Kakadu yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Nah, ternyata itu faktor-faktor yang menyebabkan orang terpapar pornografi dan bisa menyebabkan kecanduan. Nah, berikutnya saya akan meyakinkan kita semua bahwa pornografi ini memang merupakan sebuah permasalahan yang serius dan perlu diselesaikan. Di sini kita akan melihat dampak dari narkolema atau kecanduan pornografi. Yang pertama, mendorong orang untuk melakukan dan atau meniru aktivitas seksual yang dia lihat. Biasanya ketika orang udah terpapar, orang akan penasaran, gimana sih rasanya gitu untuk melakukan hal tersebut, dan itu akan memicu orang melakukan aktivitas seksual dan menjerumuskan orang kepada pergaulan bebas. Terjadinya seks bebas, terjadinya hamil di luar nikah, itu bisa terjadi karena pornografi ini. Lalu menjerumuskan seorang kepada tindak kejahatan. Biasanya ketika orang tidak bisa melampiaskan hasratnya, karena tadi dia sudah menyaksikan pornografi dan ingin melakukan, orang akan cenderung melakukan tindak kejahatan. Misalkan terjadinya pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan gender berbasis online, itu biasa terjadi. Dan itu jelas-jelas melanggar hukum negara kita. Lalu ada munculnya fenomena post of a picture atau POP, atau memfoto area-area vital dan membagikannya kepada lawan jenis. Nah, ini merupakan fenomena yang sangat sering terjadi di masa kini. Maaf sebelumnya, biasanya orang suka ngomong di chat, banyak sekali thread-nya di Twitter, pap ini dong, pap itu dong, ke pacarnya, ke lawan jenisnya, atau ke siapapun, untuk memuaskan hasrat mereka setelah mereka menyaksikan pornografi tadi. Dan ini jelas-jelas bisa melanggar hukum dan melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Lalu membuat orang lebih mudah emosi, merasa gelisah, dan ingin terus-menerus menyaksikan konten bermuatan pornografi. Ini dikarenakan ketika kita menyaksikan konten pornografi, ada satu fungsi bagian depan otak yang rusak akibat kelebihan hormon dopamin tadi. Jadi hormon dopamin yang lebih diproduksi akibat sering menonton pornografi akan merusak fungsi otak, namanya prefrontal cortex atau PFC. Nah, PFC ini memerankan peranan yang vital karena dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Yang menyebabkan orang menjadi mudah emosi. Waktunya 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Lalu berpengaruh terhadap gaya bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, orang akan jadi lebih tertutup, enggan berbaur, dan sebagainya. Menyebabkan kerusakan otak atau hyperstimulating. Nah tadi, hormon dopamin yang lebih diproduksi akan menyebabkan hyperstimulating yang menyebabkan kerusakan fungsi otak dan beresiko menyebabkan penurunan kualitas kesehatan. Ini berkaitan karena orang akan cenderung melakukan aktivitas seksual yang tidak sehat ketika terpapar pornografi untuk menyalurkan hasratnya. Baik, terakhir sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah konklusi dari identifikasi masalah. Sudah jelas bahwa pornografi merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk diselesaikan di era disrupsi seperti saat ini, terutama di masa pandemi COVID-19. Karena pornografi sangat mudah memapar kepada setiap orang, khususnya generasi muda. Terlebih, tadi berdasarkan beberapa hasil survei, di atas 90% di setiap hasil survei menyatakan bahwa generasi muda sudah mudah terpapar pornografi. Dan generasi muda adalah tahap di mana pembentukan karakter terjadi. Jangan sampai generasi muda kita tumbuh dengan pornografi yang jelas-jelas membahayakan dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan bangsa kita selanjutnya. Terlebih, kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, yang mana kita semua ketahui bonus demografi ini menjadi momentum yang langka, sehingga generasi muda perlu dipersiapkan untuk menjadi generasi dan unggul dan dihindari dari hal-hal yang merugikan. Salah satunya adalah pornografi. Jadi jangan sampai anak muda bangsa Indonesia mengalami suatu kemunduran atau kerusakan akibat terpapar kecanduan pornografi. Oleh sebab itu, kami memilih isu narkolema ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Saya kembalikan kepada Ibu Nisrina selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya. Disilakan kepada Bapak Nugraha atau kepada Bapak Igi. Iya, terima kasih. Baik, mohon izin duluan. Oke, Bu Dery, ini untuk pornografi ini seperti Bapak pernah ungkap tadi malam ya, itu sesungguhnya Bapak sedang mengingatkan
dalam konteks identifikasi masalah ini ada hal-hal yang memang itu datanya lebih bersifat ilmiah, tetapi sebaiknya memang digali dari dimensi sumber data lain gitu ya. Bapak melihat ada tidak dari ini menggali dari dimensi spiritual atau dimensi keagamaan? Kelihatannya Bapak tidak mendengar itu gitu. Karena salah satu dialog Rasul dengan iblis itu, salah satunya dialognya begini, ketika Rasul bertanya, iblis, siapa yang menjadi sahabatmu, katanya. Jawaban iblis itu adalah penjina. Penjina itu dekat dengan dengan pornografi ini ya. Nah itu sudah jelas-jelas itu dimensi spiritualnya seperti itu, ya. Bahwa apapun yang dilakukan manusia ini itu sudah dicatat atau sudah menjadi keterangan gitu. Maka Bapak melihat kemudian ada lagi dialog yang paling unik itu dari Rasulullah dan iblis itu. Ya, iblis, di mana anak cucumu ketika anak cucumu suka atau berdiam diri katanya untuk menggoda manusia. Salah satunya di iblis anak cucuku itu ada di pinggulnya wanita. Nah itu pinggulnya wanita loh Dery itu. Jadi dua dimensi itulah yang menyebabkan pornografi ini memang sesuatu yang perlu Dery atau gini, Bapak ingin tanya dulu, pernah tidak berdialog dengan kaum spiritual seperti kiai ataupun ini? Coba dijawab dulu. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Kami kebetulan tidak melakukan dialog dengan tokoh agama, tapi sempat disinggung masalah spiritual ini bersama Bapak Tommy selaku dosen psikologi yang mengatakan salah satu dampak pornografi ini yang memang salah satu penyebab pornografi ini memang karena tadi ada faktor eksternal yang mana kurangnya pendidikan agama serta kurangnya pendidikan moral. Karena tadi agama memainkan peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang untuk terjerumus ke dalam kecanduan pornografi. Nah, kami juga pernah membaca salah satu artikel, tapi mohon maaf Bapak, kami lupa judulnya, yang juga mengatakan bahwasanya untuk salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah anak dari kecanduan pornografi adalah dengan memasukkan anak kepada sekolah-sekolah berbasis agama seperti itu, Pak. Oke. Jadi sederhananya begini, mohon moderator saya dialog dulu ya, diizinkan ya? Ya silahkan Bapak. Oke, Dery, Bapak melihat ini secara nasional, internasional bahkan Dery mengangkat itu masalah apa? Singkatan Anda itu narkoba lewat mata ya? Apa singkatannya itu Dery? Iya betul Bapak, narkotika lewat mata. Nah. Ini satu fenomena yang memang tidak hanya bisa disentuh dari dimensi ilmiah, artinya dimensi ilmiah berdasarkan ilmu-ilmu yang ada di ranah disiplin keilmuan kita di dunia, tetapi memang ini perlu dipandu gitu ya, dipandu oleh dimensi spiritual keagamaan, sehingga kalau Dery misalkan begini. Untuk mengkaji masalah, mengidentifikasi masalah, katakan ke seorang kiai, Pak Kiai pernah kenal dengan istilah pornografi nggak gitu. Nah, kalau dia menjalankan ini, coba tanya Pak Kiai pernah lihat nggak pornografi gitu. Oh pernah mungkin waktu kecil misalkan kalau lihat data seperti itu. Dan itu memang dipahami ini sulit. Dari pornografi ini satu kondisi yang memang perlu kehati-hatian. Apalagi kalau hanya kita membahas tadi dimensi psikologi ya. Yang Bapak inginkan adalah menggali setelah ada statement dari kiai, dari kaum agama, boleh dari pendeta atau siapa. Nah ini penjelasan tentang pornografi ini yang menyebabkan pornografi ini penting gitu loh. Oleh kita buat sebagai fokus analisis gitu, itu yang ingin Bapak lebih ini. Nah artinya kalau dimensi tadi setelah diketahui dari psikologi ya, psikologi itu mengatakan itu berbahaya,
dan perlu ditindaklanjuti dengan pendidikan 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 apa itu istilah sekarang itu ya. Nah, sebetulnya yang perlu kita pahami dalam konteks ini ya adalah pemahaman ya atau filosofis kenapa ada pornografi gitu loh, Dery. Kenapa ada itu gitu? Coba Bapak minta penjelasan dulu. Ya, silakan kepada anggota kelompok lainnya untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Bisa menggunakan fitur raise hand untuk mengaktifkan sound-nya pada anggota kelompok portofolio 1. Silakan. Kaum wanita, moderator, saya minta kaum wanita penjelasan. Ya, anggota kelompok perempuan untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Bisa menggunakan fitur raise hand? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Okay. Dikembalikan kepada Dery, pembicara utama. Dery, jadi Bapak gini aja, Dery, nanti di dalam Soulcase ini kita harus paham akar permasalahan pornografi itu ya. Sehingga itu kan kita masih bicara ini. Sebetulnya definisi pornografi secara filosofis, kenapa pornografi itu muncul. Nah ini Bapak dulu secara sosiologi, pernah oleh dosen Bapak itu ya, mahasiswa aku, tolong tanyakan itu atau observasi itu, lakukan penelitian tentang WTS, kalau dulu zaman itu namanya WTS itu ya. Nah, kalau sekarang PSK itu ya, salah satu bagian dari pornografi yang begitu lekat itu. Coba tanyakan katanya. Sesungguhnya motivasi dia itu melakukan perilaku seperti itu tuh apa? Gitu. Nah, waktu itu kan orang sosiologi itu dalam risetnya dia menggunakan metode qualitative research. Metode qualitative research itu adalah aktivitas yang harus datang ketemu langsung dengan orang narasumbernya, gitu ya. Nah ini mungkin yang di kelompok Dery nggak sempet ya dilakukan itu. Kalau Bapak sempet datang gitu, Bapak tanya dialog, meskipun sambil dipelototi germo kalau dulu bahasanya, mutikari atau germo apa itu, pelototin karena masih mahasiswa datang ke situ. Tetapi pada akhirnya ada salah seorang WTS yang mau cerita. Ketika saya tanya, Mbak, apa yang menjadi motivasi Anda melakukan ini? Coba, ada yang mau jawab dulu di kelompok Dery. Ini riset ini. Apa coba yang menjadi motivasi mereka melakukan itu? Ya, silakan. Pornografi ini. Kepada anggota kelompok portofolio 1 untuk bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, bisa menggunakan fitur raise hand. Apa sebenarnya alasan? Ya, Arin Minawati, silakan. Oke, Rin. Ya, terima kasih. Sebelumnya pertanyaannya kepada Dewan Juri. Di sini saya akan menjawab dari perspektif kami bahwa pemicu sebenarnya kenapa pornografi itu dilakukan atau muncul itu akibat adanya kebutuhan seksual yang sebagai kita manusia tentunya mengalami yang namanya perubahan di dalam diri, apalagi saat menginjak ke arah remaja, ada beberapa hormon yang timbul itu mengakibatkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh mungkin saat kita masih moderator, saya potong dulu, terlalu jauh jawabannya. Yang Bapak tanya begini, Anda tahu tidak alasan ini pornografi itu akhirnya mengarah pada perzinahan ya, perzinahan level dengan berbagai level. Kalau Bapak tanya, Anda sebagai seorang wanita tahu tidak alasan kenapa kaum wanita melakukan pornografi atau lebih ekstrimnya kenapa banyak PSK gitu? Tahu nggak motivasi PSK itu kenapa melakukan itu? Itu yang Bapak tanya itu. Silakan Arin. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin menurut saya latar belakang kenapa adanya PSK itu mungkin yang pertama itu
adanya hasrat untuk memenuhi hasrat seksual. Yang kedua itu adanya latar belakang ekonomi juga yang menyebabkan para wanita mengambil jalan pintas untuk melakukan atau mendapatkan uang dengan menjual apa yang ada di bagian tubuh wanita tersebut, yang dapat kita ketahui bahwa beberapa bagian tubuh wanita itu kan menarik untuk dilihat oleh lelaki. Itu sebagai daya jual kepada para kaum lelaki untuk menikmati apa yang dijajakan oleh PSK tersebut. Begitu Pak. Oke. Ada Moderator tambahan? ada lagi? Ada tambahan dari Gina? Silakan. Boleh ditambahkan? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Nugraha atas pertanyaannya dan juga kepada moderator. Tambahan dari saya, selain karena faktor ekonomi, bisa juga karena faktor kurangnya pendidikan, tingkat pendidikan menyebabkan bahwa perempuan tersebut itu melakukan apa yang dia bisa gitu, apa yang dia punya gitu. Selain karena kurangnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan, bisa juga karena faktor pergaulan bebas, faktor pengaruh dari lingkungan, dan juga faktor yang paling itu tuh faktor tentang kurangnya pengetahuan tentang keagamaan. Seperti itu. Oke, moderator, Bapak cuman sedikit aja statement sebelum ini, bahwa di dalam identifikasi masalah ini masih ada dimensi keagamaan yang belum digali secara maksimal ya untuk kelompok DERI ini, sehingga Bapak menangkap sebuah kondisi yang agak belum komprehensif gitu ya, masih berpikirnya dimensi sosial, dimensi medis, tapi sesungguhnya kalau tadi Bapak mengatakan bahwa Rasulullah saja sudah mengingatkan bahwa salah satu perilaku setan itu kalau arin itu menjajakan tubuh, dan memang setan itu berdirinya atau bernaungnya di salah satu pinggul manusia. Dan kalau Gina mengatakan kondisi faktor penyebabnya, memang setan itu adalah orang yang akan selalu mendekati menjadi sahabat para penjina, apapun perilaku itu. Maka definisi-definisi itu diturunkan untuk mengangkat supaya nanti pada kemudian solusinya itu bisa lebih bagus gitu ya, solusi Anda berpikir nanti itu. Kalau masih sepotong-sepotong seperti ini, nanti gini, yang hasil riset Bapak itu, ternyata setelah ditanya itu, PSK itu salah satunya. Itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah kenikmatan hidup. Dia itu melakukan itu karena dendam. Ngerti nggak dendam? Dendam itu perilaku setan loh. Nah, PSK itu jarang yang dari perawan itu. Biasanya orang yang pernah kecewa itu, ya. Yang pernah kecewa dengan pasangannya, sehingga dia dendam. Nah, alat untuk mencelakai musuhnya itu adalah dengan kenikmatan. Coba aja, kalau seorang laki-laki masuk, misalkan yang sudah rumah tangga, masuk ke Gardu Jati, UGM, tahu tidak? Anda tahu UGM, Derek? Tahu, Pak. Apa istilahnya UGM itu? UGM Universitas Gajah Mada, Pak? Bukan, ujung Gardu Jati Mengkol. Nggak tahu Pak itu. Ujung Gardu Jati Mengkol. Tahu jalan Gardu Jati? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini makanya kalau orang sosiologi itu tahu istilah-istilah itu. Ayo kita ke UGM gitu. Bu Nisrina juga mungkin baru tahu dari Bapak UGM. Nah, UGM sekarang sudah mulai jadi pesantren. Kalau dulu sangat ngetop gitu, sebagai tempat itu, ya. Nah, jadi ternyata itu, jadi pemerintah memberikan pendidikan keterampilan menjahit, keterampilan itu nggak masuk itu, karena memang motivasinya itu dendam itu, Gina ya. Dendam ingin menghancurkan laki-laki. Makanya tadi sekali lagi Bapak minta di kelompok ini nanti disentuhlah dimensi pemahaman dari keagamaan. Terima kasih moderator. Ya, baik, terima kasih
Nugrahan. Untuk Pak Iik, mungkin nanti dapat memberikan pertanyaan untuk kelompok selanjutnya. Kami persilakan kepada Gabriela, juru bicara kelompok portofolio 2, untuk menyampaikan hasil analisisnya mengenai kebijakan alternatif. Waktunya 15 menit. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu, yang terhormat Dewan Juri, beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya selaku juru bicara kelompok portofolio 2 yang akan memaparkan mengenai kebijakan alternatif menangani narkolema. Di sini saya akan menampilkan tayangan PowerPoint terlebih dahulu. Baik, pembicara sebelumnya telah menjelaskan mengenai apa itu narkolema dan mengapa narkolema dianggap sebagai suatu permasalahan yang urgent untuk diselesaikan dan dijadikan suatu solusi dalam bentuk kebijakan. Sebelum saya memaparkan kebijakan alternatif yang tim kami usulkan, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa perlu adanya kebijakan dalam permasalahan ini. Bukankah melalui diri pribadi sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tentu jawabannya bukan demikian. Narkolema atau fenomena kecanduan terhadap pornografi merupakan suatu penyimpangan sosial yang telah ada sejak lama bersamaan dengan kemunculan internet sebagai bentuk dari kecanggihan teknologi. Di internet, setiap orang dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa batas. Yang perlu digarisbawahi adalah kata tanpa batas, yang bermakna bahwa segala hal baik itu positif maupun negatif dapat diakses dan diperoleh dari internet. Hal negatif tentunya akan melahirkan dampak negatif pula. Demikian dengan narkolema. Narkolema merupakan hal negatif yang diperoleh salah satunya dari internet yang dapat berdampak amat serius bagi generasi muda kita. Sehingga dampak yang ditimbulkan diantaranya kerusakan otak, kenakalan remaja, degradasi moral, kejahatan kriminalitas seksual, serta menghambat perkembangan karakter generasi muda, anak-anak, dan remaja. Dari bahaya inilah, maka diperlukan suatu kebijakan untuk menangani narkolema atau narkotika lewat mata yang mana dapat berbentuk preventif maupun represif dari segala komponen masyarakat. Selanjutnya. Nah, sekarang saya akan memaparkan kebijakan-kebijakan yang telah diusulkan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, internet sehat. Internet sehat dan aman atau INSAN adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia atau Kemkominfo dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Program ini merupakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal menangani narkolema dan dalam bentuk preventif maupun represif. Selanjutnya. Baik, adapun program INSAN ini dilaksanakan dalam bentuk roadshow dan melalui forum diskusi. Nah, dari roadshow atau forum diskusi inilah dilakukan suatu sosialisasi mengenai bagaimana caranya agar anak-anak dapat mengakses internet dengan lebih baik dalam hal-hal yang positif seperti misalnya mengembangkan diri, kemudian mencari berita-berita terkini ataupun bisa mencari hal-hal yang berhubungan dengan edukasi. Jadi di sini dilakukan penyuluhan agar mengarahkan anak-anak dalam hal ini siswa untuk dapat berinternet dengan sehat dan aman. Nah, adapun media yang digunakannya yaitu diantaranya
tatap muka, internet, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, dan animasi. Jadi kebijakan alternatif ini dianggap efektif untuk ditujukan kepada sekolah mitra dan diharapkan dapat melibatkan segala komponen masyarakat. Adapun pastinya kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu memiliki peluang berdampak signifikan dapat mengalihkan remaja dari melihat konten-konten yang tidak pantas di internet. Jadi, melalui sosialisasi ini tentunya siswa-siswa akan lebih berfokus kepada hal-hal yang positif seperti halnya mengembangkan diri, mencari hal-hal yang berhubungan dengan hobi mereka, minat mereka, dan mencari teman-teman yang memiliki minat yang sama atau bisa kita sebut sebagai sebuah komunitas. Nah, kemudian menghadirkan suatu bentuk introspeksi diri. Jadi, dalam hal ini, siswa atau anak-anak akan menyadari bahwasanya apa saja hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, hal-hal negatif, dan apa saja hal-hal yang baik dan positif yang harus dilakukan melalui internet. Jadi, mereka juga bisa berfokus pada pengembangan diri mereka. Kemudian, adapun kekurangannya, pastinya ada kekurangan. Tidak setiap anak memiliki kemauan untuk berubah dan mengikuti aktivitas secara rutin, serta diperlukan pendekatan yang lebih intens. Karena kita tahu, setiap anak pastinya walaupun telah mengikuti proses sosialisasi atau penyuluhan, setiap anak pasti memiliki tingkat kesadaran dan kemauan yang berbeda-beda, sehingga ada yang bisa menerima dan ada pula yang tidak bisa menerima, sehingga ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan harus dipelajari lebih lanjut. Kebijakan alternatif yang kedua, yaitu program Kampus Mengabdi. Program Kampus Mengabdi ini diselenggarakan oleh berbagai universitas, baik itu negeri maupun swasta di Indonesia, dan dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Nah, adapun program Kampus Mengabdi ini berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan mengikut sertakan orang tua siswa. Jadi bisa dalam berbagai hal topik yang bisa dibahas, tentunya salah satunya untuk mensosialisasikan mengenai narkolema. Nah, di sini tentunya teman-teman sudah pernah melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, itu juga bisa dikatakan serupa, yaitu program Kampus Mengabdi, di mana di jurusan pendidikan kewarganegaraan juga merupakan suatu kegiatan wajib untuk mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang kita peroleh agar dapat berkontribusi di dalam masyarakat. Adapun untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, tentunya diperlukan kerjasama dan sinergi dari pihak universitas, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sekolah mitra yang dituju. Nah, adapun kelebihan dari kebijakan alternatif ini, yaitu berpeluang besar untuk lebih efektif karena melibatkan banyak mahasiswa yang dapat menjangkau banyak sekolah pula. Jadi misalnya saya asumsikan, di satu kelas, di program pendidikan kewarganegaraan, itu ada 50 mahasiswa maksud saya. Nah, 50 mahasiswa ini jika kita bagi menjadi 3 orang dalam setiap sosialisasi untuk pengabdian, maka tentunya akan dapat menjangkau banyak sekali sekolah. Apalagi jika kita melibatkan seluruh mahasiswa di dalam satu universitas, tentunya akan dapat lebih efektif untuk melakukan sosialisasi dengan banyaknya tenaga mahasiswa yang kita salurkan. Nah, kemudian di sini kita bukan hanya bisa mengedukasi siswa-siswa saja, tetapi bisa mengedukasi orang tua bagaimana caranya agar memperhatikan anak untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau pornografi. Nah, kemudian kekurangannya tentunya memerlukan dana yang lebih besar karena tenaga yang kita keluarkan juga banyak, maka diperlukan dana yang cukup besar. Selanjutnya. Nah, kemudian program kampanye The Power of Social Media. Nih, siapa yang nggak pernah main sosial media atau siapa yang nggak tahu sama sosial media? Tentunya setiap orang, hampir seluruh orang tahu apa itu sosial media dan atau menggunakannya. Nah, di sini kita bisa mengkampanyekan mengenai pornografi atau narkolema melalui sosial media, baik itu platform Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp sekalipun. Nah, di sini yang diutamakan adalah melalui platform Instagram, karena memiliki banyak fitur yang lengkap agar bisa melakukan kampanye dengan efektif dan juga lebih bebas dan nyaman.
Kemudian di sini melalui platform Instagram membuat akun sosial media yang menjanjikan segala hal yang berhubungan dengan informasi mengenai pornografi. Jadi banyak hal yang bisa dibagikan melalui Instagram ini karena memiliki banyak fitur yang bermanfaat. Nah, kemudian ada pun kelebihan dari dari platform ini, yaitu dapat dilakukan oleh semua orang di media sosial dan mudah untuk menyebarluaskan konten edukasi mengenai bahaya pornografi dan ajakan hidup sehat di internet. Karena melalui media sosial, setiap orang bisa mengakses tanpa adanya batasan usia, jenis kelamin, maupun status sosial dan agama sekalipun. Nah, adapun kekurangannya di sini adalah sulit mendapatkan partisipan yang loyal. Jadi tidak semua orang bisa turut mengikutinya dengan sepenuhnya. Mungkin hanya sekilas-sekilas melihat saja dan tidak selanjutnya tidak berminat untuk melihat. Jadi hanya beberapa orang yang konsisten untuk terus mengikuti kampanye. Kemudian minimnya literasi masyarakat di dunia maya. Nah, hal ini perlu kita perhatikan karena kembali lagi Indonesia merupakan negara dengan tingkat literasi yang termasuk rendah, sehingga kebanyakan orang mungkin ada yang malas membaca. Kemudian jika membaca juga tidak membaca secara sepenuhnya, hanya mengambil informasi-informasi sepenggal-sepenggal saja, sehingga hal ini tentunya harus diperhatikan lebih lanjut. Nah, oi audiens, Abdi punya pantun nih. Beli coklat di rumah temen, makan telur mangut di rumah Ratih. Abdi lihat-lihat, udah pada bosen. Lanjut gak nih? Lanjut. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kebijakan alternatif yang ketiga, yaitu aplikasi Kakatu. Bentuknya menarik bukan? Next. Oke, jadi singkat saja, aplikasi Kakatu ini merupakan aplikasi parental control berbentuk Android launcher yang memungkinkan orang tua untuk mengelola aplikasi mana yang diperbolehkan untuk diakses oleh anak-anak mereka. Jadi singkatnya, simpelnya, aplikasi ini merupakan aplikasi pengawasan bagi orang tua yang bisa melihat secara langsung apa saja aplikasi atau game-game yang bisa di-download di dalam gadget anak-anak mereka atau yang bisa ditonton. Jadi jika ada kemungkinan misalnya anak-anak mengakses hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, maka orang tua dapat bisa segera mengetahui dan bisa langsung memblokir aplikasi atau game tersebut. Karena kita tahu banyak anak-anak yang tanpa sadar maupun sadar mendownload game-game yang biasanya mengandung unsur karakter-karakter game yang menggunakan pakaian minim dan tidak pantas. Nah, hal itu tentunya bisa langsung diblokir oleh orang tua. Adapun Kakatu ini memiliki beberapa fitur, diantaranya kontrol anak yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada juga fitur cek keberadaan, jadi orang tua bisa mengecek di mana keberadaan anak-anak mereka saat ini, misalnya via SMS. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tingkatkan kecerdasan otak. Jadi anak-anak bisa orang tua bisa meningkatkan kecerdasan anaknya melalui aplikasi ini karena ada beberapa fitur yang bisa dilakukan untuk mengedukasi. 1 menit lagi waktunya. Nah, baik, mungkin kelebihannya yaitu ada fitur timer di mana orang tua dapat membatasi lama anak-anak menggunakan gadget sehingga mencegah mereka dari hal-hal yang berbau pornografi. Adapun kekurangannya, anak tidak suka dengan aplikasi parental control karena mereka merasa diawasi dan juga merasa mungkin tidak bebas dan melanggar privasi mereka. Lanjut. Nah, adapun yang selanjutnya pemblokiran situs porno. Nah, pemerintah melalui Kominfo dan berbagai penyedia internet menutup dan memblokir situs-situs porno melalui software hacker. Jadi di sini pemerintah dapat menghacker situs-situs yang kira-kiranya berpotensi menimbulkan pornografi. Namun tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari pemblokiran situs ini. Nah, kelebihannya yaitu tentunya membuat masyarakat tidak bisa lagi mengakses situs-situs porno di internet. Sedangkan kekurangannya, walaupun sudah dibuat software hacker ini, tentunya masyarakat kan bandel, masih bisa menggunakan VPN atau yang telah dijelaskan yaitu Virtual Private Network. Jadi melalui VPN ini, seseorang dapat mengakses jaringan publik yang mana kita katakan jaringan di luar negeri. Sehingga jika di dalam negeri sudah diblokir, di luar negeri masih bisa diakses situs-situs tersebut. Next. Nah, kemudian terima kasih, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada pembicara dari kelompok portofolio 2.
Silakan kepada Dewan Juri, Bapak Ii, untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Gabriela ya. Ya, Ini titik tekannya sebetulnya apa yang disampaikan Gabriela itu pada penawaran alternatif policy gitu kan. Ada 4 ya, 4 Yes. alternatif. Ya Pak, sebenarnya ada 6. Cuman Oh 6 lah, karena sebut saja 6. keterbatasan waktu. Ya, tadi Ya. yang sempat disampaikan ada 4 alternatif kebijakan gitu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, Anda mencoba memformulasikan 6 alternatif kebijakan ya. Nah tentu setelah penetapan alternatif kebijakan, sebetulnya nanti langkah berikutnya adalah itu memilih kan alternatif kebijakan terpilih gitu ya, yang paling visible, yang paling memungkinkan untuk diterapkan, untuk direkomendasikan baik kepada pemerintah ya dalam konteks makro policy, kemudian pada level sekolah maupun pada level keluarga. Itu alternatif bisa seperti itu ya. Dan nanti apa rencana aksi kebijakannya kan di ujung adalah rencana aksi kebijakan ya dalam bentuk program kerja dan seterusnya gitu. Nah kira-kira dari 6 alternatif itu apakah kelompok saudara sudah punya gambaran konkret ya mana alternatif yang paling visible untuk diterapkan ya dalam konteks ini kan tidak dalam konteks suatu kabupaten ya, nampaknya ini umum ya Gabriel ya. Iya Pak, benar. Ya artinya mana alternatif kebijakan tersebut yang paling memungkinkan untuk diterapkan, sebab tidak mungkin ke-6 alternatif kebijakan itu diterapkan ya, artinya alternatif kebijakan terpilih gitu ya, 1 atau 2 alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan pada tataran makro ya, kemudian pada tataran mikro institusi sekolah misalnya kan, dan juga pada tataran institusi keluarga ya, institusi keluarga dan masyarakat. Ini alternatif apa yang paling visible untuk bisa diterapkan pada level-level tersebut? Bapak ingin konfirmasi lebih lanjut. Ya, silakan kepada anggota kelompok lainnya untuk dapat menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dengan menggunakan fitur raise hand. Sebutkan beberapa atau kebijakan manakah yang disesuaikan dengan tingkatannya, makro, mikronya tadi. Disilakan kepada anggota kelompok portofolio 2 yang membahas mengenai kebijakan alternatif dalam menyelesaikan masalah. Tasya Aulia. Silakan. Terima kasih. Terkait pertanyaan kebijakan mana yang visible gitu, yang bisa kita usulkan untuk nanti di portofolio 3. Nah, di dalam kebijakan alternatif yang kami usulkan itu ada yang namanya membentuk komunitas. Nah, secara makro gitu kami mengusulkan kebijakan komunitas ini karena dengan komunitas ini kita bukan hanya bisa menjangkau secara makro gitu, karena komunitas juga namanya suatu organisasi yang besar, tapi juga bisa menggunakan, maksudnya bisa menjangkau individu-individu karena kita memiliki anggota yang banyak, mungkin seperti itu. Silakan, ada yang mau ditambahkan lagi dari anggota kelompok lainnya? Pembicara utama, apabila ada yang ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin izinkan saya untuk menambahkan dari jawaban teman saya, bahwasanya di sini kita membentuk suatu komunitas yang namanya merupakan komunitas generasi anti pornografi. Jadi di sini kami menggabungkan beberapa kebijakan tadi, yaitu diantaranya merupakan dalam bentuk kampanye di media sosial, kemudian juga dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, yang mana kita berfokus karena di masa pandemi saat ini kita berfokus pada penyuluhan dalam bentuk yang lebih kepada online. Nah, jadi mungkin saya hanya bisa menjelaskan sebatas itu saja Pak, dikarenakan nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada portofolio 3.
Mungkin seperti itu, Pak. Ya, pada Bapak Ii, apabila ada tanggapan lagi. Terima kasih. Baik ya, saya kira alternatif kebijakan yang ditawarkan itu bagus-bagus ya, dan cukup menarik. Tinggal nanti kita lihat memang kelompok berikutnya eksekusinya di mana ini ya. Jadi pengambilan dari 6 alternatif itu di mana alternatif kebijakan yang dieksekusi. Nah, tentu nanti kita harus kejar ya. Kenapa eksekusinya pada alternatif kebijakan tersebut? Nanti saya sedikit ada diskusi tentang hal tersebut. Saya kira 6 alternatif ini sesuatu yang perlu dikonfirmasi memang originalitas alternatif yang diberikan ya, dan saya melihat ada beberapa alternatif kebijakan yang ini layak untuk ditindaklanjuti secara real gitu ya, seperti kampanye yang melibatkan orang tua, yang melibatkan siswa dan seterusnya gitu. Sebab siswa misalnya kan itu bukan hanya suatu objek sasaran yang harus kita edukasi dengan cara-cara pemberian informasi, tetapi dia harus menjadi orang atau kelompok yang aktif gitu untuk mengkampanyekan tentang pentingnya kita melawan fenomena pornografi ini. Jadi diajak, jadi siswa, ya pelajar, mahasiswa itu bagian dari komunitas yang turut mengkampanyekan, kan? Alih-alih mereka adalah pihak yang korban begitu. Tapi harus dibalik, harus diajak, harus dikampanyekan. Gitu. Saya kira saya harus terkait dengan kelompok berikutnya pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ii atas tanggapannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada juru bicara kelompok portofolio 3, yaitu Elda Dwi Pratiwi, untuk menjelaskan hasil analisisnya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada moderator atas kesempatannya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Project Citizen, Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI, serta Ibu Nisrina Nurul Insani SPD MPD, juga telah hadir dewan juri yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yakni Bapak Nugraha Soeharto, Esos MPD, dan juga Bapak Iik Nurul Paik SPD MPD MAP. Juga tak lupa rekan-rekan sekalian dari kelas Narkolema maupun PJJ yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Elda Dwi Pratiwi dengan NIM 1906323, berdiri di sini sebagai juru bicara dari kelompok portofolio 3 yang akan memaparkan kebijakan publik kelas. Dewan juri yang terhormat beserta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, dalam kebijakan publik kelas yang akan kami usulkan ini merupakan gabungan dari beberapa kebijakan alternatif yang telah diambil oleh kelompok sebelumnya, yakni oleh kelompok 2. Adapun gabungan dari kebijakan publik kelas ini merupakan terdiri dari kebijakan alternatif internet sehat, kemudian yang kedua kebijakan alternatif kampanye the power of social media, dan kebijakan alternatif membentuk sebuah komunitas sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya dari juru bicara kelompok portofolio 2. Nah, di sini dari berbagai sumber yang didapatkan serta kebijakan alternatif yang telah diusulkan, lahirlah suatu kebijakan membentuk komunitas IGAP. Apa itu singkatan dari komunitas IGAP? IGAP merupakan singkatan dari Indonesia Generasi Anti Pornografi, yang mana merupakan gabungan dari kebijakan alternatif yakni internet sehat, yaitu berupa sosialisasi hidup sehat di dunia maya, kemudian kampanye sosial media, dan juga pembentukan komunitas. Nah, lebih jauhnya bagaimana upaya kami dalam mengembangkan komunitas IGAP? Sebelumnya, mari kita lebih mengenal lebih jauh tentang komunitas IGAP itu sendiri. Jadi, komunitas IGAP ini merupakan suatu komunitas yang akan menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bisa mengisi waktunya dengan positif, dengan berbagai kegiatan
yang menarik sehingga dapat terhindar dari bahaya keterpaparan pornografi yang dapat menjadi kecanduan dalam masyarakat apabila terus mengonsumsinya. Kemudian komunitas ini nantinya akan bergerak juga di media sosial, yakni Instagram. Dalam IGAP ini nantinya akan ada berbagai kegiatan di seputaran kampanye melawan pornografi di era digital. Nah, adapun beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam komunitas IGAP ini, yaitu yang pertama adalah melakukan kampanye di media sosial Instagram berupa informasi tentang bahaya pornografi, kemudian bagaimana cara mengatasi bahaya dari pornografi itu sendiri, bagaimana upaya kita untuk bisa terhindar dari keterpaparan pornografi. Nah, kemudian juga kami telah melakukan suatu upaya secara serentak, yaitu dengan mengupload di akun Instagram kami masing-masing, kelompok kelas Narkolema, yaitu mengupload Twibbon yang berisi ajakan untuk menjadi generasi yang terhindar dari keterpaparan bahaya pornografi, yang tentunya dapat menjadi hal yang menarik gitu bagi generasi muda agar bisa menjadi generasi yang sehat dalam berpikir serta generasi yang cerdas di era digital ini. Nah, adapun lebih jauhnya, fokus dari komunitas ini adalah pada kegiatan mengkampanyekan generasi sehat berpikir, sehingga mereka bisa bersikap bijak di tengah era digital. Dan di masa pandemi, yang tentunya sangat membuka peluang keterpaparan pornografi yang lebih luas, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di masa pandemi ini, kita bisa mengakses internet lebih luas dibandingkan sebelumnya, gitu. Waktu kita untuk mengakses internet lebih banyak. Nah, kemudian selain itu, kami juga telah mengunggah poster yang berupa informasi tentang pornografi, kemudian yang berisi data-data tentang pornografi dan juga bahayanya yang sudah serentak kami posting atau kami upload di akun Instagram yang telah kami buat, yaitu akun Instagram Generasi Masehat, yang nanti insya Allah akan ditampilkan di bagian terakhir. Nah, selain itu, komunitas ini nantinya dapat bekerja sama dengan berbagai instansi atau lembaga pemerintahan, khususnya di pendidikan dan Diskominfo, karena sebelumnya gitu kami telah melakukan wawancara kepada Diskominfo tentang kebijakan internet sehat dan cerdas ini, dan kebetulan ini sejalan gitu dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh Diskominfo, mengingat semakin masifnya penggunaan internet di era digital yang mengharuskan generasi muda harus sehat berpikir dan cerdas gitu agar dapat menangkap peluang serta menghindari berbagai ancaman, salah satunya yaitu bahaya pornografi. Nah, adapun pembentukan komunitas IGAP Indonesia Generasi Anti Pornografi ini juga tidak terlepas dari inspirasi kami terhadap berbagai komunitas-komunitas yang telah ada sebelumnya dan berhasil untuk menciptakan suatu wadah positif bagi masyarakat khususnya generasi muda, sehingga bisa produktif dan yang lebih jauhnya akan terhindar dari bahaya-bahaya negatif di era digital serta bisa menangkap peluang di era digital. Nah, diantaranya inspirasi kami yaitu ada komunitas IM Connect, kemudian SAN yang juga bergerak di bidang kepemudaan, pendidikan serta kolaborasi antar pemuda untuk mensejahterakan anak-anak. Kemudian FUN yang merupakan wadah bagi pemerintah untuk memonitoring interaksi dengan anak-anak, memonitoring bagaimana perkembangan daripada anak-anak itu sendiri. Kemudian ada juga komunitas dari Genre. Genre itu merupakan suatu komunitas yang bergerak di bidang keluarga berencana yang mengedukasikan pentingnya bagi generasi muda untuk bersikap produktif dan terhindar dari salah satunya yaitu pelecehan seksual dan lain sebagainya yang dapat merusak masa depan daripada generasi muda itu sendiri. Dan juga ada juga komunitas lainnya yaitu PC Circle ID yang juga bergerak dalam kesehatan mental masyarakat. Bisa di next. Nah, kemudian kenapa sih gitu? Apa
motivasi yang telah menjadikan kami memilih kebijakan ini gitu. Tentunya ini juga didasari dengan beberapa sumber informasi yang telah didapat dari portofolio sebelumnya dan juga kebijakan-kebijakan alternatif yang telah diusulkan di portofolio sebelumnya sebagaimana saya singgung tadi. Yang pertama, kami terinspirasi dari beberapa komunitas yang ada dan bergerak di bidang sosial yang ini tentunya dapat berdampak positif terhadap produktivitas generasi muda. Nah, yang kedua, kami bisa melalui kebijakan komunitas ini, kami bisa menghimpun ide-ide yang sebelumnya kami pilih untuk dijadikan kebijakan, seperti kampanye online, membuat fitur edukasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam komunitas ini tuh kami bisa menjadi wadah atau bisa menghimpun dari ide-ide sebelumnya, karena komunitas ini selain bergerak di bidang media sosial, di bidang digital, kami juga nantinya akan mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi berupa seminar, kemudian mengajak rekan-rekan untuk terlibat aktif dalam mengkampanyekan bahaya dari pornografi, serta mengajak anggota untuk senantiasa bagaimana caranya bisa memanfaatkan teknologi digital ini agar bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya tentunya untuk kemajuan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, berbagai sumber informasi selalu menyebutkan bahwa solusi dari narkolema adalah menyibukkan diri dengan aktivitas positif dan membentuk lingkungan yang beriklim positif. Nah, kemudian yang keempat, kebijakan ini juga bisa memberikan dampak masif dan berkelanjutan karena ketika kami menggunakan media sosial, terutama internet yang saat ini sedang gandrung gitu diikuti atau diikuti oleh generasi muda, khususnya kaum-kaum milenial dan zilenial ini, maka ini dapat menjadi salah satu peluang yang positif untuk kami juga mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Dan selanjutnya yang kelima itu, melalui komunitas ini bisa diintegrasikan dengan berbagai media, berbagai pihak, dan dapat dijadikan kebijakan yang direalisasikan, karena kami pun sudah melakukannya dengan membuat postingan Twibbon, kemudian membuat akun media sosial dari komunitas kami, dan juga mengupload secara serentak informasi-informasi yang dapat sekiranya membantu masyarakat untuk lebih peka gitu terhadap bahaya pornografi serta dapat menjadi upaya preventif. Selanjutnya, nah tentu saja dalam mengambil suatu kebijakan publik kelas ini tidak bertentangan dengan landasan konstitusional yang ada. Jadi next. Nah, kami telah memenuhi beberapa checklist di bawah pernyataan-pernyataan di bawah ini. Yang pertama, syarat dari suatu kebijakan itu pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Nah, ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 45, jadi kebijakan kami tidak melanggar batasan pemerintah tersebut, karena dari sini dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi terkait dengan bahaya keterpaparan pornografi. Yang kedua, pernyataan pemerintah tidak diperkenankan dengan tidak adil dan tidak jujur membatasi seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan atau dengan cara-cara lainnya. Nah, di sini melalui komunitas ini kami dapat menghimpun, dapat menjadi wadah bagi generasi muda, bagi masyarakat untuk senantiasa bersikap positif terhadap era digital. Kemudian pemerintah tidak diperkenankan mencabut kehidupan, kebebasan atau harta milik seseorang tanpa melalui pengadilan yang adil dan jujur. Nah, kebijakan waktunya yang 1 menit lagi sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1, di mana ini dapat menjadi wadah positif yang tidak merengguh atau tidak merampas hak pribadi atau hak milik orang lain, sebab pornografi ini merupakan suatu permasalahan yang harus diatasi sebab dapat merusak moralitas bangsa. Kemudian selanjutnya pemerintah tidak diperkenankan membuat aturan hukum yang tidak rasional, negatif, serta mengelompokkannya berdasarkan ras, agama, dan etnis tertentu. Kami pun sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45 tersebut. Selanjutnya. Nah, adapun kelebihan dari kebijakan ini yaitu dapat menjangkau lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda, untuk turut serta dalam mengikuti komunitas kami sehingga dapat terhindar dari keterpaparan bahaya pornografi dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi terkait yang juga berfokus pada upaya menciptakan internet sehat dan cerdas. Next. Kemudian adapun kekurangannya, di sini terdapat tantangan bagi kami bagaimana caranya untuk kami menarik minat generasi muda, khususnya dalam menggunakan
serta mengikuti komunitas kami, karena pada dasarnya generasi muda ini sangat menyukai konten-konten yang menarik. Maka di situ ada tantangan bagi kami bagaimana caranya kami untuk menciptakan konten-konten yang menarik, diantaranya melalui infografik, melalui video-video yang menarik, data-data yang dapat disajikan dengan menarik, sehingga generasi muda dan masyarakat bisa tertarik mengikuti komunitas kami. Ya, terima kasih, waktunya telah habis. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Bapak Nunu, Bapak Nugraha, untuk dapat menyampaikan tanggapannya. Oke, terima kasih moderator. Untuk kelompok 3 ini, Bapak melihat ada aktiviti inovatif ya. Jadi gagasannya bagus. Ketika melihat realitas bagaimana pengendalian pornografi, Anda menyuguhkan sebuah alternatif atau memilih alternatif dari alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh kelompok sebelumnya, gitu ya. Dan memunculkan IGAP atau IGAP. Bacanya gimana itu? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Sebetulnya itu akronim dari Indonesia Generasi Anti Pornografi, jadi bisa dibaca IGAP. IGAP aja? Generasi Anti Pornografi. Ya. Mohon izin Bapak bisa langsung ke pertanyaannya karena waktunya terbatas. Oke. Jadi Bapak melihat ya, ini untuk pertama Bapak ingin tanya dulu ke Elda ini. Elda, tolong baca, jelaskan tujuan dari IGAP-nya. Tujuan ke pemilihan IGAP. Tujuannya satu aja. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Tujuan dari pemilihan IGAP itu sendiri Pak, supaya kita dapat mengkampanyekan gitu kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya pornografi, serta bisa memberikan informasi tentang bahaya pornografi sehingga generasi muda itu sendiri dapat terhindar dari keterpaparan pornografi, dan salah satunya melalui program dan kegiatan-kegiatan positif dan menarik yang nantinya akan kelompok kelas kami lakukan Pak gitu. Jadi untuk bisa menjangkau lebih luas gitu Pak melalui pembentukan komunitas yang juga diafiliasikan dengan media sosial, dengan media digital, dengan Instagram Pak. Oke. Bapak ingin komen karena ini dimensi kebijakan itu biasanya satu paket ya. Satu paket antara cara yang lebih bersifat reward ya. Tadi reward itu menarik. Nah, yang Bapak ingin tanyakan dimensi punishment-nya apa? Dari kebijakan itu. Kalau reward-nya oke. Jadi mengajak menarik ini. Tapi ada dimensi punishment-nya nggak di kebijakan ini? Silakan kepada anggota kelompok lainnya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Bisa menggunakan fitur raise hand. Izin menjawab. Terima kasih sebelumnya Bapak Nugraha atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Kalau urusan dengan punishment-nya, kelompok kami tidak ada Pak, karena ini komunitas ini hanya volunteer dan sukarela saja Pak. Terima kasih. Oke. Coba yang lain Bu moderator, yang minta jawaban anggota kelompok ini yang lain. Ada satu lagi yang akan menambahkan? Apakah ada punishment terhadap kebijakan ini? Terakhir. Baik, ya benar kata rekan saya bahwa untuk punishment-nya itu sendiri tidak ada, karena kita ini lebih fokus ke anggota yang akan menjadi relawan, yang dimana dalam pelaksanaannya itu nanti kita akan mengkampanyekan yang telah disampaikan oleh rekan saya juga tadi Elda, dan juga kita akan menginformasikan berbagai informasi mengenai dampak ataupun bahaya dari pornografi tersebut. Nah, kita itu lebih fokus ke pengedukasiannya gitu, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Kami persilakan kepada Yesi
Yosefina Amarsa, juru bicara kelompok Portofolio 4 untuk menyampaikan rencana kerjanya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Project Citizen, yang terhormat Dewan Juri untuk showcase kali ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Yosefina Amarsa merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai rencana kerja yang kami rancang dalam kebijakan mencegah narkoba atau narkotika lewat mata, lalu siapa saja yang mendukung program komunitas IGAP yang kami rancang, serta bagaimana cara kami untuk meyakinkan program kami ketika ada yang menentang atau menolak. Baik, setelah yang dipaparkan oleh kelompok 3 dalam membahas mengenai kebijakan-kebijakan dalam mencegah kasus pornografi ini, yaitu program komunitas IGAP yang akan berperan dalam meminimalisir adanya kasus kejahatan yang akibatnya dari mengakses situs pornografi yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa program komunitas IGAP yaitu Indonesia Generasi Anti Pornografi ini merupakan suatu komunitas yang dapat mengisi kesibukan para generasi muda dengan aktivitas-aktivitas positif yang tidak hanya sekadar menyenangkan, tetapi juga dapat memberikan manfaat. Selain itu, sesuai dengan apa yang telah dibahas pada kelompok 3, bahwa program komunitas yang kami rancang tidak menentang aturan-aturan hukum yang telah ada, seperti konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai ideologi negara, serta norma dan kaidah yang ada di masyarakat. Sehingga program ini dapat berjalan sesuai rencana untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Program ini juga dapat memberikan manfaat yang luar biasa dalam meminimalisir terjadinya kejahatan yang berakibat dari mengakses situs pornografi ini. Dengan demikian, program komunitas IGAP dapat membantu masyarakat dalam bertindak sesuai dengan norma dan kaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Nah, apa saja sih yang kegiatan-kegiatan bermanfaat yang kami rancang dalam melakukan komunitas IGAP ini? Nah, yang pertama itu terdapat soda campaign atau sosial media campaign. Nah, ini itu merupakan melakukan campaign atau kampanye yang dilaksanakan pada media sosial, yaitu menyebarkan informasi mengenai bahayanya menyebar dan menonton video pornografi, serta menghimbau untuk tidak mengakses video pornografi melalui platform Instagram, ribbon foto dengan menggunakan tweet caption, poster yang dapat secara cepat tersebar luas di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua itu ada CGS, yaitu Community Gospel Society, di mana dalam kegiatannya melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pornografi yang di dalamnya membahas seperti apa sih bahayanya mengakses pornografi ini, lalu cara mencegah agar tidak terpapar pornografi, dan cara untuk terlepas dari kecanduan pornografi. Lalu yang ketiga terdapat virtual sharing. Dalam kegiatannya, melakukan kegiatan-kegiatan digital seperti webinar yang dapat mengundang para ahli dalam memberikan informasi mengenai bahayanya mengakses video pornografi. Lalu yang kedua ada sharing melalui siaran langsung pada sosial media, seperti live Instagram yang dapat dilihat oleh sebuah kalangan. Lalu membuat video visual yang bermanfaat dalam menghimbau untuk menghindar dari tindakan mengakses video pornografi melalui aplikasi YouTube, sehingga masyarakat mudah untuk mencari informasi-informasi mengenai situs pornografi itu sendiri. Lalu ada yang keempat itu terdapat konten Instagram dan modul Rimaki atau remaja masa kini yang sehat. Dalam kegiatannya itu kami membuat modul yang dapat digunakan oleh anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa dalam mencegah mengakses situs pornografi, sehingga dengan adanya modul ini dapat meningkatkan literasi setiap warga negara, serta membuat konten Instagram mengenai informasi bahayanya situs pornografi dengan menggunakan infografik di Instagram. Lalu siapa saja sih yang mendukung kebijakan-kebijakan yang kami buat? Nah, yang pertama itu ada guru. Nah, guru ini kan seorang tenaga pendidik, yaitu guru memiliki peran penting sebagai salah satu kunci
mohon maaf, sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju pada masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Raharjo, bahwa karakter bangsa yang positif merupakan produk dari pendidikan yang bagus. Lalu dengan demikian, program IGAP yang kami rancang ini dapat membantu guru dalam membangun karakter bangsa untuk memanfaatkan teknologi dengan baik sehingga terhindar dari situs pornografi yang dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan siswa sebagai generasi penerus bangsa. Lalu ketika kami melakukan observasi, kami meyakinkan bahwa guru merupakan salah satu orang yang akan memberikan pembelajaran karakter siswa, sehingga program IGAP ini akan memudahkan guru dalam melakukan pemberian pengaruh untuk mengembangkan karakter siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Lalu yang kedua adalah influencer. Nah, siapa sih influencer ini? Nah, influencer merupakan seseorang yang perkataannya dapat mempengaruhi orang lain. Selain itu, influencer juga merupakan orang yang mampu melihat orang lain sebagai sumber informasi. Nah, kemudian membuat jaringan komunikasi yang kuat hingga mempengaruhi keputusan orang lain untuk menggunakan produk mereka, bisa berupa barang atau jasa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, peran influencer ini sangat berpengaruh dalam realisasi kegiatan program EGAP yang kami rancang. Saat ini, influencer dapat mempengaruhi banyak orang untuk mempengaruhi keputusan orang yang melihatnya sehingga influencer dapat membantu jalannya program ini yang akan disampaikan oleh influencer tersebut. Lalu yang selanjutnya ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini memiliki peran penting dalam merealisasikannya kegiatan program IGAP yang kami rancang, di mana mahasiswa dapat memberikan sosialisasi terkait pentingnya program IGAP ini. Di mana program IGAP ini adalah program yang membutuhkan generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memberikan pemahaman terkait pencegahan pornografi melalui seminar atau sosialisasi. Lalu yang keempat ada komunitas. Komunitas ini berperan penting dalam penyelenggaranya program IGAP, di mana komunitas dapat memberikan sosialisasi terkait pentingnya pencegahan pornografi melalui program IGAP ini. Lalu ada polisi. Nah, polisi ini dapat membantu program IGAP ini dapat membantu kepolisian dalam meminimalisir kejahatan yang akan timbul dari dampak negatif menyebar dan menonton video pornografi. Sehingga program ini dapat memberikan manfaat bagi kepolisian dalam menindak kasus kejahatan seperti kasus penyebaran situs pornografi. Next. Lalu lembaga-lembaga yang akan mendukung kebijakan kami yang pertama itu ada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini dapat merekomendasikan program komunitas IGAP yang kami rancang untuk memberikan dampak positif pada pelaksanaannya. Nah, pengembangan karakter siswa yang dilakukan dengan cara memberikan informasi-informasi mengenai bahayanya penyebaran dan penonton video pornografi terhadap karakter generasi penerus bangsa. Lalu yang kedua ada KPAI, di mana program komunitas IGAP ini membantu KPAI dalam melakukan perlindungan pada anak agar dapat menjamin kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nah, selain itu program ini juga akan memberikan informasi mengenai bahayanya menyebar dan menonton video pornografi. Lalu yang terakhir itu ada Kominfo yang komunitas IGAP yang berhubungan dengan pemberian informasi mengenai bahayanya penyebar menonton pornografi bagi karakter seseorang yang juga dilakukan dengan cara menyebarkan informasi-informasi seperti menyerang tribun dan sebagainya. Jadi di Kominfo akan terbantu dengan pemberian informasi mengenai bahayanya menyebar pornografi. Nah, hingga saat ini kebanyakan pihak yang menentang adalah individu-individu yang masyarakat yang memiliki pemikiran liberal dan terpengaruh dunia luar, sebab mereka berpikir bahwa menyaksikan konten bermuatan pornografi adalah urusan pribadi masing-masing, yang menjadi bagian privat dari setiap individu. Maka dari itu diperlukan pendekatan yang bersifat persuasif kepada pihak-pihak tersebut. Dengan aktif membagikan informasi tentang bahaya informasi disertai sumber terpercaya dan ilmiah, membuat forum publik yang bisa dilihat banyak orang. Nah, ini merupakan tahapan realisasi kebijakan yang kami rancang. Yang pertama merancang, lalu yang kedua berdialog dengan komunitas lain, advokasi dengan pihak pendukung, pembuatan platform digital di Instagram atau sosial media lainnya, serta memulai meluncurkan atau launching komunitas. Nah, ini merupakan salah satu yang kami buat di Instagram, dan kami juga sudah membuat Instagram. Nah, ini gambaran program kebijakan yang kami buat. Ini itu sangat cepat gitu penyebarannya ke seluruh Indonesia.
Nah, mungkin dari kelompok 4 sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Dewan Juri, Bapak Ii, untuk dapat menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Ibu Nisrina dan juga kelompok 4 berarti. Iya betul Pak, kelompok 4. Ya, kelompok Bisa 4. singkat saja Pak, karena waktunya terbatas. Ini rencana aksi ya, rencana aksi sudah fokus sebetulnya, tetapi menurut saya terlampau luas gitu ya. Misalnya kenapa terlampau luas? Bisa nggak rencana aksi ini lebih fokus pada sasarannya siapa? Misalnya begini, bahwa rencana aksi kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk komunitas tersebut ya, komunitas IGAP itu para pelakunya itu dari siswa juga gitu ya. Selain tadi tentu kelompok mahasiswa, para siswa yang juga diajak sebagai aktor dari rencana aksi kegiatan ini, selain para influencer. Nah, saya melihat selama ini para siswa justru dijadikan objek ceramah, objek yang harus diedukasi gitu ya. Tetapi miskin proses perlibatan. Nah, IGAP ini saya kira sudah bagus jika justru mengajak para siswa itu sebagai aktor ya, aktor bagian dari komunitas IGAP ini gitu. Jadi tidak serta-merta mereka dijadikan sasaran saja. Itu saja saran saya gitu ya. Dan ini bisa lebih dikonkretkan ya, rencana aksi kebijakan ini dalam langkah-langkah yang terukur tadi soal di medsos ya, konten-konten yang bersifat campaign dan sebagainya. Tapi saran saya harus menyertakan para siswa sebagai aktor aktif begitu ya, bukan objek yang dijadikan sasaran gitu. Itulah mereka, siswa itu adalah influencer juga begitu ya. Nah, bagaimana respon Anda? Ya, baik, terima kasih Pak Ii. Nanti kelompok 4 akan bisa menindaklanjuti saran yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan dan pernyataannya, memberikan gambaran, saran, dan masukan bagi kelompok untuk dapat meningkatkan kebijakan-kebijakan agar bisa direalisasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Bahaya ini semakin nyata. Kita hidup dalam sebuah tantangan. Ini adalah tentang kita, tentang Indonesia tercinta, dan bagaimana masa depannya. Kawan-kawan, sadarkah kita bahwa perkembangan teknologi telah membawa kita pada sebuah era baru? Era yang biasa disapa dengan sebutan era disrupsi, yang membuat kita dapat hidup, berinteraksi, dan berkegiatan di dunia digital. Perkembangan teknologi yang terjadi memungkinkan kita hidup terinkorporasi dalam satu dunia tanpa batas ruang dan waktu, membawa segala pengaruh dan beribu manfaat bagi kehidupan umat manusia. Namun, tidak hanya dampak positif saja yang dirasa, tetapi banyak juga dampak negatif dari perkembangan teknologi yang terjadi. Salah satunya adalah pornografi. Itulah mengapa perkembangan teknologi ibarat sebuah pisau bermata dua. Pornografi menjadi begitu cepat menyebar di ruang digital, masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk menjalar dan masuk ke dalam diri para generasi muda, perlahan tapi pasti merusak secara tanpa kita sadari. Pornografi yang tersaji dapat menyebabkan sebuah efek candu yang tak kalah berbahaya dari candu narkoba. Kecanduan pornografi membawa banyak sekali dampak buruk yang bisa merusak kehidupan bangsa, menabrak nilai dan norma yang diakui bersama, dan secara pasti meruntuhkan harkat martabat serta jati diri bangsa Indonesia. Kerusakan otak
degradasi moral, kriminalitas seksual, kenakalan remaja, terhambatnya perkembangan karakter, dan pergaulan bebas. Menjadi beberapa contoh yang bisa terjadi akibat dari kecanduan pornografi yang terjadi. Terlebih, bangsa Indonesia hendak menghadapi yang dinamakan dengan bonus demografi. Momentum emas yang sangat langka terjadi. Maka dari itu, untuk segenap warga negara Indonesia, khususnya para generasi muda, harus bisa memiliki kualitas dan kompetensi diri yang mumpuni. Jangan sampai bangsa kita, terutama para generasi muda, dirusak oleh sebuah kecanduan pornografi. Kita sedang menghadapi invasi teknologi. Membekali dan mempersiapkan diri menjadi kunci agar kita dapat membuat perkembangan teknologi yang terjadi. Jadikan sebuah hal yang mendatangkan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebelum kita mengakhiri showcase hari ini, dimohonkan kepada para hadirin, mahasiswa, untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Ya, silakan kepada seluruh audiens, mahasiswa, hadirin, ya, bisa melihat ke layar kameranya dalam hitungan ketiga. Silakan berikan senyuman terbaik, wajah terbaiknya. Baik, 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk slide selanjutnya. Bersiap, gayanya boleh berubah. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Slide ketiga. Baik. 1, 2, 3. Baik, demikianlah acara Showcase Project Citizen kali ini dari mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 2019B. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan informasi dan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal ataupun perkataan kurang berkenan. Terima kasih kepada dosen pengampu, Dewan Juri, dan Pak Adi atas segala bantuan dan bimbingannya selama acara Project Citizen ini berlangsung. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh.